tonton ini dia Survivor dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote, kita terbang berkeliling Bermuda dan pesawatnya sudah bergerak dari bagian bawah dari Sentosa menuju ke area Graveyard dan masih tetap sama di area Sentosa. Dua tim dengan skenario seperti di game Bermuda yang pertama, hanya bedanya kali ini untuk Onyx Olympus gak bakal transit dulu, mereka langsung masuk ke area Cape Town, satunya dikirim ke area Sentosa sebagai pengintai. Sementara dari EVOS Divine berpisah, ternyata ada yang ke atas, ada yang ke rumahnya, ada observatory, tapi masih tetap terjadi early fight antara Aura Ignite dan juga Dragon Phoenix. Yes, dan kali ini seorang MD bakal coba untuk maju ke arah depan, udah cukup sekarang dah. Bahkan berhasil ditumbangkan di sana. Ada kondisi 1 tukar 1, bahkan seorang Amek juga berhasil ditumbangkan. Kali ini seorang Piu sudah berhasil disecure, dan kali ini menyisakan 2 orang, yaitu Gans dan juga Adrian yang harus bertahan dari 3 orang yang tersisa dari Dragon Phoenix. Yap, somehow di sana ternyata Gans didapatkan oleh Gardu. Sementara tidak adanya upaya revive ataupun gagal merevive dari Adrian membuat Aura Ignite harus menyisakan 2 membernya saja. Ada Amek yang masuk ternyata menggantikan Rosman. Ini dari early-nya malah boleh ku bilang Aura Ignite mendapatkan kerugian setelah mendapatkan halangan dari Dranix, dan ternyata 1 orang dari Onyx Olympus, Gardu, yang turun di area juga ini cukup menyulitkan untuk tim Aura Ignite. Yes, dan EVOS Divine yang bermain split positioning, 3 orang yang berada di daerah Bullseye mendekati ke arah Shipyard. Kali ini mereka tidak mau mengambil resiko lebih lagi. Justru Bionnya berhasil ditumbangkan walaupun berhasil dihidupkan kembali, tapi ini justru menjadi satu hal yang menurut gue cukup menyulitkan EVOS Divine karena mereka harus melepaskan yang namanya drop zone mereka sendiri. Ya. Untuk drop zone dari Darko ternyata sudah berhasil di take down oleh para player dari EVOS Divine. Mr. 5 pikir 1 poin eliminasinya, dan untuk pemain First Riders yang lain ini sudah berhasil untuk melakukan revive kembali dan masih lengkap dengan 4 membernya lagi ya. Ya, dan justru Graveyard-nya yang menjadi satu tempat yang diandalkan oleh First Riders untuk map kali ini bakal disamperin balik oleh teman-teman dari EVOS Divine. Wah, ini gue sih kaget ya, kayak maksudnya lu cepet banget ketika lu mau memutuskan ke daerah Shipyard, ternyata di situ ada musuh, langsung bergerak ke Bullseye, dan abis itu nggak mau ngelepasin di mana tempat lu turun, man. Ini apa ya, dalam waktu 3 menit saja EVOS Divine ngabisin Bullseye, Observatory lewat doang, ngecek doang, terus sekarang masuk ke Graveyard, dapetin 1 orang. Lozi ternyata Mr. 05 yang menjadi korbannya, Bung Skyla. Oh my god, Lozi kali ini menunjukkan satu gameplay yang sangat luar biasa, tapi dari belakang ada tembakan, tapi seorang Ikal juga berhasil menukar. Rasha yang berhasil untuk di take down di sana, 3 poin eliminasi dan masih coba untuk bertambah. Lozi masih mencari lagi di mana lawannya berada. Duel antara Abax dan juga seorang Lozi, dan akhirnya Abax masih bisa membalikan keadaan, dan kali ini Abax dengan health yang tersisa bakal coba untuk melakukan looting terlebih dahulu. Ini sayang banget justru, ternyata posisi dari First Riders, 2 player lainnya ada di drop zone seperti biasanya mereka. Bima Sakti setelah kita lihat barusan, padahal 1 takedown pertama berhasil didapatin oleh pemain First Riders, mengeliminasi 1 orang Mr. 05 yang berhasil untuk di-revive kembali. Dan satu hal yang agak sedikit berubah dari tim EVOS Divine, setelah tadi gue sempat bilang ternyata dalam waktu 3 menit mereka berhasil ngabisin Bullseye, Observatory, sisanya mereka dapat kill dan juga lootingan sedikit mungkin dari tim First Riders. Balik ke bagian Graveyard, bahkan Graveyardnya dilewatin dulu. Ini patternnya nggak biasa sebetulnya, dia. Yes, ini Legalot juga tidak bisa berbuat banyak karena dia harus mempertahankan angle-nya ke arah sebelah kiri, sementara Andriku secara perlahan mulai masuk ke depan. Ada seorang Jars juga yang udah diturunkan, yang artinya mereka ingin bermain lebih agresif lagi, tapi seorang Pac-Man harus kehilangan banyak health point-nya. Andriku masih coba untuk menahan angle-nya untuk tidak membiarkan RRQ keluar dari kompon tersebut. Waduh, ini memakan waktu yang cukup lama juga, sementara 1 orang berada di jauh sana. Terlambat untuk melakukan follow up, dan Jampul yang menjadi korban pertamanya kali ini berhasil tumbangan, balas Reva mengganti senjatanya, nggak ngelakuin reload tapi Reva tumbang. Manggejivin sebagai band terakhir, Legalot masih bisa untuk melepaskan tembakan, juga bakal bergerak ke arah luar, tapi kali ini Pac-Man fokus untuk melakukan ending dan melakukan reviving terhadap Razor yang masih bisa dijangkau. Gue suka banget dimana Legalot tidak memutuskan untuk lebih egois lagi bergerak ke daerah kanan sendirian, dia lebih untuk melakukan reviving karena ini adalah momen yang sangat penting karena seorang Razor berhasil menumbangkan DG Esports di posisi ke-12, dan Jars
masuk di saat yang tepat karena gua pikir di fight seperti ini Jars lebih memiliki skill set atas Maybe. Karena gini, Jars memiliki satu atribut untuk membadani teman-temannya, sementara Maybe adalah aimstar yang dimiliki oleh RRQ Kazu, men. Jadi ketika dua player ini bisa digunakan juga bakal jadi satu masalah besar karena Jars pun kali ini sudah berhasil untuk dihidupkan kembali. Sementara kalau kita melihat dari tim Onyx Olympus dari bagian Cape Town menyisiri terus ke bagian bawah Sentosa, tidak terjadi fight antara GPX dan juga RBL. Malah kali ini Onyxnya berhasil mendapatkan satu orang ke arah Heyu, berhasil di take down. Zack juga menjadi bayaran dari Gardu, hampir Raja Gardu ternyata nggak jadi hampir, berhasil ditumbangkan. Zixia masuk tapi time turner dinyalakan di ulti yang sangat tepat. Garen melepaskan satu tembakan tapi belum berhasil dapetin satu, sementara Granat bakal coba dimasa dilemparkan ke arah seorang Mr. Home, meledak tapi belum memberikan damage yang berimbang. Itu masih cukup kuat tapi harus tumbangkan Fori. Orang terakhir kali ini Fori juga tumbang di tangan Onyx Olympus. Onyx Olympus 6 poin eliminasinya berhasil close the game untuk teman-teman dari RBL yang menguasai daerah Sentosa dengan sangat baik. Bahkan mereka tidak harus benar-benar kehilangan satu orang pun. Dan di lain sisi First Riders Once again harus cukup puas di posisi ke-10. Yap, tapi ternyata belum bisa terakhir karena Void Ordinary masuk menuju ke arah Mars Electric. Mobilnya dihancurin kali ini. Aduh, tumbang ternyata terkena tembakan dari Bill. Dapat 2 tackle pakai pistol itu, Wak, namanya, Wak. Gokil. Double handgun yang dipakai sama Pio berhasil memakan 2 korban. Memang tipikal orang yang seperti ini adalah tipikal orang pria idaman wanita. Iya, bener. Kelihatan loh dia nggak ngegendong senjata lain itu. Enggak. Karena emang dia pria idaman wanita, jadi ya apa adanya aja gitu. Apa adanya. Tapi sayang banget menurut gua kenapa memutuskan untuk bergerak menggunakan vehicle khususnya melewati pertengahan Pochinok dan juga Mars Electric yang harusnya teman-teman dari Point Ordinary itu tahu di situ adalah checkpoint dari mungkin 2-3 tim, ada RRQ dan juga DG. Ya mungkin lebih aware-nya ke arah RRQ deh karena mereka yang ngedrop di arah Mars Electric. Jadi mereka sudah lebih tahu untuk melewati arah tersebut, apalagi arah tersebut adalah dalam dari zona. Itu dia. Dan kali ini EVOS Divine yang sudah mulai bergerak masuk ke daerah tengah dari zona bakal berhadapan dengan 2 tim sekaligus. Ada IOG dan juga RRQ. Tapi apa ya, ini entah bakal jadi game changing atau gimana kalau EVOS-nya malah ketemu duluan sama RRQ Kazu dan salah satu dari mereka tereliminasi. Rasya berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby. Bahkan kali ini ada ancaman jika yang datang ke arah Legalot berhasil mencet tombol ngepronnya. Kalau gua yang main itu tombol ngepron nggak tahu di sebelah mana. Dan berhasil digunakan dengan sangat maksimal oleh Legalot untuk menutup vision dari tim EVOS Divine. Sementara untuk area vending machine berada di arah tengah dan ditutup juga jalannya oleh tim RRQ Kazu, sehingga EVOS Divine bakal sulit untuk nge-revive ke arah Rasyahnya sendiri. Iya, dan kalau lo lihat sendiri dari daerah vending machine yang bisa digunakan hanya ada satu, yaitu di daerah Mars Electric. Nggak mungkin lo pakai revival spot yang ternyata berada di tengah-tengah zona juga gitu kan. Lo bakal memancing keributan ke tim yang lain. Tapi sementara itu RRQ Kazu juga dengan 6 poin eliminasinya masih bakal bertambah. Berhasil dapetin 6 orang loh, men. Iya. Berhasil dapetin 6 orang, tapi karena ketika ngelihat karena kita ngelihat zonanya ada di Mars Electric, mungkin pertempuran yang terjadi barusan antara EVOS dan juga RRQ, mereka bisa sama-sama nunda. Karena ternyata zonanya masih ada di mereka, kecuali kalau misalkan skenario-nya zonanya ke Pochinok keluar dari Mars, mungkin mereka bakal dipaksa untuk fight. Tapi dengan terjadinya zona kali ini ada di mereka bisa memilih untuk sama-sama tidak melakukan fight. Ya, karena mereka juga harusnya bisa ngeliat kalau masih ada 34 player lainnya. Itu dia. Yang sebentar lagi kalau mereka memutuskan untuk melakukan engage, ini jelas bakal melakukan checkpointnya. Dan kali ini Suzana juga sudah mulai terkena down. GPX Wings berhasil mendapatkan seorang Adrian di sini. Bakal coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu, tapi tidak bisa berbuat banyak karena Suzana menggunakan granat yang masih terlalu kuat juga. Dan lagi-lagi untuk kedua kalinya Aura Ignite dipukul mundur oleh tim Dragon Phoenix dalam satu inisiasi yang ingin Aura lakukan. Sang naga mitologi sudah dipukul mundur oleh naga beneran dan Aimga terkena satu ledakan dari Susana yang sangat-sangat mengerikan. Langsung di-end dulu karena kalau nggak nge-end nggak Itu dia, dan menyisakan 2 player aja dari teman-teman Aura Ignite. Sementara Justin sudah mencium adanya peperangan antara teman-teman dari Dranix dan juga Aura Ignite. Mikazu masih cukup pede berada di open field untuk memberikan badannya
dan memberikan vision serta info untuk timnya. Ya. Dari GPX sudah mendapatkan satu area bibir zona meskipun terhitung sebagai area terbuka. Tapi ini adalah satu-satunya jalan yang dimiliki oleh tim Ranix untuk masuk. Tetapi kali ini dengan gagah berani Icon memimpin teman-temannya meskipun cukup low dan harus tumbangkan. Ternyata ada tembakan dari Vine dan Wings yang mendapatkan satu killnya. Dragon Phoenix kehilangan satu membernya. Tetapi kali ini menjadi dua karena Piunya juga harus tumbangkan. Susana langsung masuk untuk melakukan revive. Belum ada upaya ending. Masih bisa ditouch kembali. Mikazu sudah berada di arah dalam untuk mengawasi perjalanan dari teman-temannya. Bisa melakukan pembalasan tembakan juga ke arah samping sebelah kanan dari Mikazu. Tapi di arah kita lihat ada Wings juga berhasil ditumbangkan. Satu orang dari Vine Ordinary nyulitin banget. Legalot, what happened? Dia tereliminasi ketika dia tidak melakukan fight. Sayang sekali. Kayaknya mulai langsung kena yang namanya Fall damage nggak sih? fall damage atau summon airdrop gitu kan? Aduh. Waduh, tapi di lain sisi ada Evo Sabax yang mulai beraksi. Seorang Dapa sudah berhasil di take down di sana sementara Adrian yang sedang cosplay. Ketahuan pergerakannya sama seorang Mal, tapi kali ini Tang City harus berpikir keras bagaimana caranya masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan harus dibayang-bayangi oleh 3 tim sekaligus. Iya ya, Tang City Esports merupakan salah satu tim juga yang selalu mendapatkan kesulitannya di setiap gamenya. Tapi kali ini Vine Ordinary ada loh ternyata. Mereka berhasil merevive 3 player yang berhasil tumbangkan. Sementara Kaing dipaksa turun. Menyisakan 10 poin dan sudah disambut oleh Bule. Ya ampun Le ngelihat aja dia ke situ. Sudah patah kaki, tertembak lawan ya itu namanya. Dan kali ini Tang City Esports mulai bergerak ke daerah kiri. Sementara Voin satu orang yang cukup menyulitkan dari tadi untuk bergerak. Pergerakan beberapa tim berhasil di take down juga. Sementara Legalotnya berhasil untuk di revive. Dan kali ini gue rasa sangat menguntungkan zonanya untuk teman-teman dari IOG maupun Onyx. Apalagi kalau mereka bisa menyelesaikan fight antara kedua tim yang berada di higher ground ini lebih cepat gitu loh. Iya, tapi gue suka juga moving dari tim GPX Echilos. Mereka nggak benar-benar fokus buat tahan Ranix tadi yang ada di belakang. Padahal kalau misalkan GPX-nya mau secure, bisa aja komit langsung rush dalam waktu 30 detik mungkin mereka bisa ratain. Tapi zona prioritas mereka, survive adalah prioritas dari tim GPX Echilos. Mereka udah masuk duluan dan mereka bisa nahan lebih banyak lagi tim kalau misalkan resource mereka bisa menangani itu. Somehow Vine Ordinary harus sudah tumpang juga pada akhirnya. Tapi kali ini kita melihat ada Zack berhasil dapetin seorang Dapa dan di ending juga oleh seorang Zack. Dapa menukar ke arah tim yang lain, Black Tindir yang menjadi korban. Riz dengan 2 AWM-nya belum berhasil mendapatkan satupun korban. Satu wall dibuka, masuk ke arah dalam, terkena tembakan dari sebelah kanan. 7 tim loh di menit yang ke-14 masuk ke 15. Masih cukup ramai dan area pertengahan zonanya ini begitu terbuka. Begitu terbuka. Dan ini Jars dari mana masih bisa dapetin IOG yang udah ada di atas. Jangan-jangan Jars masih ada di atas. Oh Nah, enggak, itu seorang Pac-Man tapi Dionnya udah berhasil menumbangkan lawannya di depan. GPX Achilles harus cukup puas di posisi ke-7. Yap, dan zonanya ternyata begitu menyenangkan sekali. Untuk Kalau saya Onyx. lihat, iya betul sekali. Bahkan di sana juga masih ada IOG yang masih kuat seharusnya dengan 3 membernya, dengan ada satu patahan yang bisa dimanfaatkan oleh Island of Gods untuk bersahan. Tapi Mal terkena satu buah granat, tetapi tetes darah terakhirnya termakan oleh zona. EVOS Divine belum cukup tenang, tapi lagi-lagi Mr. 05 menggunakan SC80-nya mendapatkan satu kepala, satu korban. Takedown diberikan, tetapi belum bisa melakukan ending. Ya, dan kali ini IOG juga secara perlahan mulai masuk ke daerah zonanya. Tapi kali ini Mr. 05 bakal berhadapan dengan Tang City yang udah mulai ditahan. Dan zona pun mulai menggigit mereka. Yap, harus tumbang. Ternyata Mr. 05 bahkan satu orang terakhir EVOS Divine tumbang di posisi kelima. Tang City Esports masuk. Tidakkah ada lagi gol yang dimiliki IOG? Nyayur ke arah samping sebelah kanan. Kazunya tereliminasi. Ini menjadi asa buat IOG karena Gerdu berhasil di-secure oleh seorang Jafra. Bang membantu melakukan ending. Mr. Kepo-nya tumbang dan ini bakal menjadi fight 3 melawan 2 dari Gare. Sudah tertembak, tidak ada gol lagi yang dimiliki, terus di spray. Berhasil dapetin Zixia. Satu orang lagi Gare berharap-harap cemas sambil gulung medkit, sambil berdoa. Dan ternyata ini menjadi buya untuk Island of Gods. Congratulations for Island of Gods, berhasil mendapatkan buya mereka di Bermuda kedua kali ini. Dan semata-mata keputusan mereka untuk lebih fokus ke arah Onyx membuahkan hasil yang sangat positif. Kalau lu lihat, Onyx nggak terlalu memikirkan tentang teman-teman dari IOG yang udah mulai mendekat ke arah mereka. Mereka lebih coba untuk nge-clear side bagian bawah, yaitu Mas